Halo para investor semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri kalian untuk menonton video saya kali ini. Bagi yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe dulu YouTube channel saya dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Di video kali ini saya akan membahas tentang PT Sarana Menara Nusantara atau mungkin juga dikenal dengan Protelindo ya, anak perusahaan dari si PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Kode sahamnya TOWR. Ya, akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi PT Protelindo, kita langsung lihat aja company profile-nya. Ini merupakan perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang independen, ya, terbesar di Indonesia. Didirikan tahun 2008, SMN ini berinvestasi pada perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian lokasi-lokasi menara telekomunikasi dan disewakan kepada perusahaan-perusahaan atau operator-operator yang mungkin kita kenal ya, ada Telkom, ada XL, Indosat, dan juga Tri. Nah, SMN sendiri di tahun 2008 ketika pertama kali berdiri itu berinvestasi pada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Protelindo sendiri pada saat itu sudah menjadi perusahaan tower, perusahaan menara independen terbesar di Indonesia ya, dengan pelanggannya yang beragam mulai dari Telkom, XL, Indosat, dan juga Tri. Tapi nggak berhenti sampai sana aja, si tower ini terus melakukan aksi korporasi atau akuisisi terutama ya, yaitu di tahun 2016 si SMN mengakuisisi I4T, jadi terus menambah jumlah menara ya. Dan di tahun 2016 ketika diakuisisi I4T ini berkontribusi sebesar 5,2% dan terus bertumbuh menjadi 16,5% di tahun 2019. Jadi memang akuisisi ini bukan cuman buang-buang uang, tapi ternyata bisa menghasilkan bagi perseroan. Nah, di tahun 2016 si perseroan juga mengakuisisi 2.500 menara milik XL ya, dan disewakan balik ke XL sejumlah 2.433 untuk jangka waktu 10 tahun. Jadi si perseroan membeli 2.500 menara punya XL, terus disewain lagi ke XL untuk 10 tahun. Nah, ini good deal banget gitu lah ya. Nah, di tahun 2018 perseroan mengakuisisi 100% saham KIN dari PT Telekom Infra Nusantara dan PT Menara Telekomunikasi Indonesia. Ini kalau nggak salah kode sahamnya Meta ya. Mungkin kalian bisa cek di berita. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari serangkaian akuisisi menara tersebut, ya, si perseroan akhirnya memiliki sebanyak 19.319 menara di akhir tahun 2019. Nah, di per Maret 2019 aja menara milik TOWR ini udah menjadi yang terbanyak di Indonesia. Ya, dengan jumlah 18.152. Ini lebih banyak dari punyanya Telkom ya, sebesar 17.500, dan juga TBIG sebanyak 15.131. Nah, kalau TBIG ini punyanya grupnya Saratoga ya, TBIG. Nah, jadi memang potensi pertumbuhannya luar biasa banget untuk industri tower ini karena mayoritas operator ini terus memperluas jangkauan ya. Kita tahu sendiri Indonesia ini negara kepulauan, jadi untuk melakukan ekspansi itu butuh banyak banget effort ya. Dan ketika operator terus melakukan ekspansi, tentu permintaan terhadap menara akan terus meningkat. Nah, inilah potensi pertumbuhan dari si TOWR. Nah, di tahun 2019 si perseroan juga mengakuisisi 1.000 menara milik Indosat. Ya, 1.000 menara milik Indosat. Lalu Indosat Ooredoo juga menyewa lagi untuk 10 tahun. Jadi sama seperti XL yang tadi saya sempat jelaskan. Ini good deal lah ya, akuisisi ini. Dan di tahun 2020 perseroan mengakuisisi tower lagi milik XL sejumlah 1.723 menara. Jadi jumlah menaranya nih si TOWR ini udah banyak banget dan tetap menjadi pemimpin di industrinya. Nah, ini kita mau melihat
saya besarin dulu sedikit. Potensi di Indonesia bisnis tower itu sangat menarik ya, karena new tower capex-nya sangat rendah dibandingkan dengan Amerika dan juga Western Europe, walaupun sama dengan India dan China ya, sekitar 35.000 sampai 50.000 per tower ya. Jadi capex-nya rendah, tapi yang menarik adalah average lease rate per tenant per month dalam USD ya, itu 800 sampai 1000. Jadi capex-nya lebih rendah, sama kayak India dan China, 35 sampai 50, tapi bisa disewakan lebih mahal dibandingkan dengan India dan juga China. Jadi kan ini sesuatu banget ya. Bisa belanja lebih murah, bisa disewakan lebih mahal. Nah, ini tentu profitnya sangat baik. Bisa dilihat dari average EBITDA margin itu sekitar 80 sampai 84%. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti USA cuma 55 sampai 70%, ada Western Europe 40 sampai 50%. India cuma 40 sampai 45%, China 55 sampai 60%. Jadi industri tower atau sewa menara ini sangat menarik dan boleh dikatakan high barriers to entry ya, karena jumlah modal yang diperlukan itu cukup besar sehingga susah sekali langsung bisa bersaing dengan TOWR ini. Nah, terus di harga 1135 per lembar, kapitalisasi pasar TOWR ini 57,9 triliun. Nah, di per kuartal pertama 2020, perseroan berhasil mencetak laba 518 miliar. Kalau misalnya menggunakan data seperti ini, PE ratio-nya 27,68 dan PBV-nya 6,24 kali. Jadi return on equity di 22% dan net profit margin di 28,51%. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari net profit margin dan return on equity, ini benar-benar menunjukkan bisnis ini sangat bagus. Nah, kenapa bisnis ini sangat bagus? Ya karena bisa menghasilkan laba yang begitu besar dibandingkan dengan modalnya, dan juga dibandingkan omsetnya, labanya itu sangat besar. Itulah kenapa mungkin TOWR ini juga dihargai dengan harga yang sangat premium ya, PE ratio di 27 dan PBV 6 kali. Nah, sekarang kita mau lihat di laporan keuangan terakhir ya, di first quarter 2020, perseroan ini memang mencetak laba sekitar 500-an miliar ya, 518 miliar seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, cuman para investor biasanya tertarik dengan bisnis tower ini karena perusahaan ini bisa mencetak laba operasional, cash flow dari operasional yang sangat tinggi. Ya, kalau misalnya kita lihat di tahun 2018-2019, kita balik dulu deh sedikit. Nah, itu laba dari kegiatan operasional itu 3,6 triliun sama 3,95 triliun. Nah, jadi gede banget angkanya dan terus positif ya. Nah, akhirnya uang ini bisa dipakai untuk melakukan pembelian aset ya, untuk terus bertumbuh. Jadi luar biasa, bisa terus ekspansi, cash flow yang diterima dari kegiatan operasional terus meningkat. Nah, jadi ini bagus banget. Lalu di first quarter 2020 arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasinya ini meningkat cukup tajam, dari 611 miliar jadi 1,9 triliun. Dan kita tahu sendiri yang namanya kemarin ada work from home, terus ada social distancing, PSBB dan lain sebagainya, itu menyebabkan orang-orang menggunakan fasilitas operator seperti Telkom, Indosat XL itu meningkat tajam. Nah, sehingga ada kemungkinan besar pembayaran kepada TOWR tidak mungkin tersendat ya. Nah, ini bisa dilihat dari first quarter 2020, penerimaan kas dari kegiatan operasional tetap bagus ya, 1,9 triliun. Sementara kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan lain, banyak banget perusahaan yang arus kas dari kegiatan operasinya ini turun bahkan sampai negatif. Oke, nah dari uang ini perusahaan tetap melakukan ekspansi ya, membayar 2,19 triliun untuk pembelian aset tetap. Jadi bagus banget si TOWR. Nah, terus kita juga lihat di first quarter omsetnya naik dari 1,48 T menjadi 1,8 triliun.
Nah sekarang pertanyaannya, si perusahaan TOWR ini punya siapa sih ya? TOWR ini dimiliki oleh PT Sapta Adhikari Investama sebesar 50,05%. Dan kalau misalnya kita lihat pemegang sahamnya, ini banyak banget fund manager asing ya yang tertarik untuk berinvestasi di saham TOWR ini. Ada HSBC Fund Services, ada JPMCB dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri di laporan keuangannya si TOWR ya. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan video saya kali ini tentang analisa saham PT Sarana Menara Nusantara atau lebih dikenal dengan Protelindo, kode sahamnya TOWR. Buat para investor jangan lupa untuk dikerjakan pekerjaan rumahnya supaya nggak beli kucing dalam karung ya. Kalau supaya di tengah jalan nggak bingung gitu kalau harga sahamnya turun. Sebenarnya SMN ini perusahaan bagus, cuman harganya aja sekarang agak sedikit premium. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.